teman-teman Jambean dan sekitarnya, selamat bertemu kembali di channel ini. Nah, seperti janji saya dulu, saya akan mencari yang namanya base camp pendakian Gunung Lawu via Babar. Nah, saya sudah berada di sini dan kita lihat di sekeliling kita ini ya, tanaman sayuran tumbuh subur. Meskipun ini jam 1 siang, kita lihat langitnya gelap karena mendung. Dan di sana kabutnya juga berjalan menuju ke atas. Oke teman-teman, saya berada di Kampung Babar, Jenawi, Karanganyar. Nah, ini ternyata yang saya cari ketemu juga. Ini namanya base camp Gunung Lawu, 3.265 meter di atas permukaan laut via Babar. Oke, ini kita sudah ketemu kediaman Bapak Jayadi. Ya, di pinggir jalan, mudah diakses. Jadi teman-teman yang suka naik Gunung Lawu, ini ada rute via Babar. Nah, transitnya di sini. Oke, mari kita masuk. Ya, sepi karena ini bukan musim naik gunung. Nah, ini kediamannya luas. Ini disediakan apa ya? Atap yang luas karena ini menerima base camp, tempat berkumpulnya para pecinta alam. Kita baca dulu. Pendakian Gunung Lawu, Gentar Base Camp via Babar. Nah, di sana Gunung Lawu, Gentar. Gentar nanti artinya apa? Kita tanya Pak Jayadi. Nah, yang biasanya nginap di sini, nih disediakan tikar yang banyak, jadi teman-teman bisa menginap di sini ya. Ada peraturan pendakian. Dan itu denah dari pendakian Gunung Lawu. Oke, mari kita temui Pak Jayadi. Kalau tadi kita lihat, ini mungkin sepeda motor yang bisa untuk ngantar teman-teman kalau mau menuju ke posko 1. Dan di sana juga ada. Oke teman-teman, jadi ini sambil nunggu gerimis, mungkin sebentar lagi mau hujan. Kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Jayadi di sini. Nah, kita akan langsung bertemu dengan Bapak Jayadi. Nih, beliau sudah menunggu. Sugeng sonten, Pak. Nggih, santen. Nggih, matur suwun, Pak. Sampun nglonggaraken wekdal. Perkenalan dulu, Pak, ini dari Jambean dan sekitarnya, YouTube Jambean. Nggih. Ini dengan Bapak Jayadi, Pak. Iya. Asli mriki, Pak. Nggih. Nggih. Dadosipun Pak. Mriki damel posko pendakian Lawu via Babar. Nggih, base camp Base via camp. Babar. Oh, base camp, nggih. Jalur tercepat terlandai di lereng Lawu. Oh. Terus rute saking mriki niku mengke medale pundi, Pak? Kali yang mriki itu kan pendaki itu kan diarahkan ojek Nggih. di base camp sampai ke batas hutan. Heeh. Itu pintu gerbangnya namanya Gong Perdamaian. Itu jarak tempuh 3 kilo. 3 kilo setengah. dari sini. Nggih, 3,5 kilo. Nah, niku jalannya nggih muncor tapi
gitu nanjak. Nanjak yang kalau nggak biasa naik sepeda motor di sini mungkin Nggih, kurang ketakutan. mahir ya Pak ya. Nggih, Heeh, ketakutan. kurang mahir. Terus itu nanti arahnya ke utara apa ke selatan sini Pak? Ke timur, Ke timur? arah Puncak Lawu, Ngargodumilah. Oh gitu. Ya. Ya. Rata-rata yang sering naik Gunung Lawu via Babar, yang sering ke sini tuh per bulan ada atau gimana Pak? Setiap berapa kali gitu? Ya, Tergantung ya. tergantung kalau ramenya itu biasanya Suro. Sabtu, hari Sabtu. Oh, Nggih. jadi Sabtu nggih, Nggih. bukan hanya bulan-bulan tertentu. Enggak, hari Sabtu tuh hari-harian ya enten tapi Oh, nggih. bukan begitu banyak lah Oh, kasaran. gitu. Nggih. Nggih. Rata-rata luar kota ya, Pak ya? Luar Nggih, kota nggih, malah lokal jauh-jauh ya. wonten, luar kota, luar Jawa. Nggih. Terus anu Pak, untuk fasilitas yang diberikan layanan dari sini apa Pak? Mungkin teman-teman yang pengen naik Gunung Lawu via sini bisa menjadi rekomendasi. Puasa enggak? Puasa enggak? Ya, Apa lho Mbak? kalau pelayanan di sini terutama kan ngojek. Nggih. Fasilitas itu kan kita siapin ngojek. Tuh. Nah, terus ojek terus terang kan gini Mas, pendakian itu kan yang penting kan kearifan lokal. Nggih. Kearifan lokal tadi kita harus siapi ranger terutama. Nah, kebetulan ini enten namanya ranger kita atau relawan kita Gentar. Oh, Gentar itu? nggih, Gerakan Pencipta Alam Via Babar Oh, gitu. dengan anggota Karang 40-an Taruna itu. orang. Beda. Bukan beda hari Karang Taruna. Itu yang relawan bener-bener yang Relawan, berkomitmen bener. untuk Nggih, gitu ya Pak ya. nggih. Dari unsur pemuda sini ada Nggih. yang gitu ya. Dari unsur pemuda sini akhirnya itu relawan Relawan, tadi nggih. seandainya yang tidak kita inginkan itu secara sigap lah, secara cepat Sudah terlatih, sudah berpengalaman. sudah Oke. sudah berpengalaman Jadi, untuk nangani Ya, yang tidak kita inginkan. bisa dihandalkan. Nggih. Nggih. Nah, terus itu seandainya yang terjadi yang tidak kita inginkan itu nanti bisa ditempuh dengan kendaraan. Oh ya. Sampai waktu ini kisaran pertengahan pos 2. Nggih. Jadi sudah ahli ya, profesional di bidangnya, Ya. berpengalaman, terlatih ya Pak ya. Nggih, nggih, nggih. Terus anu Pak, misalnya ada dari luar kota terus mau naik itu transit di sini dulu. Itu nginap rata-rata atau langsung Pak? Nah, ini terserah, ada yang langsung Oh. naik, ada yang bermalam Nggih. mriki. Lah, ini malah merepotkan, Mbak. Matur suwun. Oke, sami-sami. Nggih, Pak. Ya, misalnya mau nginap itu nanti di sini juga menyediakan tempat. Nggih. Pokoknya siap lah untuk Ya, bermalam, misalnya kan istirahat dulu. di luar kendali, misalnya cuaca yang nggak begitu bisa untuk melanjutkan naik, bisa transit di sini. Malah gini Mas, harus naik itu harus fit. Posisi harus fit. Jadi kan utamakanlah istirahat dulu di Ya, sini. Naiknya kondisi posisi fit itu Baru lanjut. naik, Ya, betul, karena di sana nanti kan perjalanan nggak tahu. Ya, perjalanan kan sudah jauh. Ya. Terus Sampai ya kan kita nyiapi untuk bermalam di sini nggih. alangkah seadanya. Nggih, Ya. betul. Terus misalnya ada ongkos biaya atau gimana? Kalau basecamp Tidak. enggak ada biaya. Jadi memang relawan bener-bener Pak Jayadi ini mendedikasikan diri untuk pelayanan anak-anak muda yang naik gunung itu ya. Ya, untuk Nggih. basecamp lah. Hanya Tapi yang- kalau ada yang mau bermalam di tempat penginapan ya ada, tapi di luar basecamp ini. Oh ya. Karena pendaki itu kan relatif. J. Ada yang mau bermalam di basecamp, ada yang mau di penginapan. Oh, iya. Tapi kalau di basecamp sini terus terang yo tidak dikenai biaya, hanya menyediakan apa itu Konsumsi Iya, ya itu nanti yang logistik ditanggung lah. oleh ya menyediakan tamu logistik. tersebut ya Pak ya. Ya, Ah. menyediakan logistik itu. Ya itu sudah bagus Pak, karena intinya kan melayani itu sudah, kalau cari sendiri kan susah. Ya. Ya, malah Pak Jayadi menyediakan itu kan
menolong para pendaki itu, Pak. Ya, terus kita harga murah lah. Iya, harga masyarakat di sini ya sudah itu luar biasa, Pak. Ya, harga Saya acungi jempol itu untuk Via Babar. Itu Via Babar itu sudah berjalan berapa tahun, Pak, ini dibuka pendakian? betulnya itu kan sejak 2020. Setelah Covid itu. Relatif baru ya. Ya, terus karena jalur kita secantik itu kok enggak pesat-pesat, Oh, katanya ya. waktu kan Ah. itu. Terus sekarang ya sudah ada yang Sudah memviralkan, banyak yang mendokumentasikan itu, Pak, via sini. ya udah ada. Ha-ha. Karena begini, Pak, saya bisa sampai di sini tuh juga melihat YouTube juga. Iya, Nah, iya. mereka ngupload di media sosial, di YouTube, saya nonton juga lah, terus penasaran, Pak, pengen mencari-cari sini. Malah saya kemarin keblasok sampai di Sanggrahan sana mencari-cari. Itu rumahnya Pak Jayadi itu yang mana? Ternyata kalau saya lewat sini sering, tapi nggak sadar kalau di sini pendakian Iya, iya, iya. milik Pak Jayadi. Nah, harapan saya atau teman-teman yang menonton channel ini ya, ini bisa menjadi rekomendasi yang mau naik gunung via Babar. Iya. Terus rute, Pak, sekarang dari arah Sragen, Solo, Karanganyar itu gimana, Pak? Untuk menuju lokasi sini. Kalau dari Solo Karanganyar lewatnya Kalau dari Solo Karanganyar kan Karangpandan itu ada Karangpandan. pertigaan. Heeh. Pertigaan tuh ke kanan tol lurus itu Oke. Cemoro Sewu Cemoro Ya, Kandang. heeh. Jalur pendakian juga. Kalau Karangpandan ke kiri itu kan ke jalur Babar ini. Oh ya. Kalau dari Sragen, Kalau dari Sragen ya Ngawi. relatif tinggal lewat desa Anggres Manis, Anggres atau Manis. lewat Bumeng bawah Ceto itu. oh ya. Nah, kalau gini Mas, ini kan dari Karangpandan itu di bawah Ceto ada pertigaan. Oke. Nah itu mapnya itu sebetulnya kan harus ambil kanan. Itu kan ada yang ambil lurus. Oke. Nah itu yang bener ambil kanan Mas. Oke. Itu kalau nanti terus bawah Ceto, pertigaan bawah Ceto, Kampung Ceto itu baru ambil lurus. Oh iya. Itu jangan ambil yang pertigaan Ceto itu, pertigaan yang bawah itu harus Iya. ambil yang kanan. Oh ya. Pertigaan yang bawah. Atau teman-teman nanti ya yang bingung bisa mencari di Google Map ya, Pak ya, bisa ya. Bisa tapi di mapnya itu Kadang-kadang yang itu ambilnya bingung. lurus. Nah, itu lurus itu salah. Salah ya. Yang bener kanan dulu, Heeh. di bawah Kampung Ceto itu Ceto. baru ambil lurus. Nanti taruh di sini kira-kira 1 kilo. kan Iya. gitu. Oke. Nah, terus kalau dari sini, Hemboten apa? kalau dari sini itu, Oke. kalau dari Arah sini itu sini Anggres Manis. ya Anggres Manis langsung ke sini. Naik Itu ini. jalurnya juga jelas. Oke. Nah, terus sini sampai ke Gong itu kita arahkan ojek tapi tidak kita haruskan. Ya, Kalau pilihan ojek ya. itu kita sediani ojek, kalau tidak monggo. Tuh. 3 kilo dari sini, Pak ya. 3,5 kilo tadi Heeh. ke Misalnya batas hutan. ya. Itu misalnya nggak naik gunung, nggak daki ya. Ya. Tapi pengen ke Gong itu, Iya. Gong Perdamaian namanya, Pak itu. Nggih, nggih. Itu boleh atau memang harus ada izin atau gimana, Pak? Ya tetap harus sini dulu. Mas. Oh, ya, Iya, konfirmasi karena ya. di situ kan ini kan kita bikin tempat ziarah. Heeh. Kenapa tiap ziarah tadi saya bilang bahwa Via Babar ini jalur Sang Raja, jalur tercepat, jalur agak landai itu kan karena raja dulu Oke. itu semua ya raja-raja dulu itu ke Lawu kan lewatnya Babar. Oh. Karena apa saya bilang seperti itu jalurnya itu agak landai. Punya- Lawu itu yang paling agak landai adalah Via Babar. Jadi Itu. sangat Terus, mudah ya, Pak. Iya, sangat juga sangat mudah dijangkau. Apa itu jalurnya agak landai, view-nya juga dapat. Itu di pos what? Jalurnya terbuka Mas. Oke. Jalurnya terbuka, banyak view. Itu bahkan
mau ngecamp itu juga di pos 3 bisa ratusan tenda, pos 4 juga sampai ratusan tenda, pos 3 sementara ini kan gini. Pos 2 ke 3 itu ada Sendang Kepanditan. Pos 3 ke 4 ada Sendang Kamulyan. Pos 6 pusatnya itu ada Sendang Derajat. Itu kan jelas sekali lah. Waktu ini kalau Sendang Kamulyan, Sendang Derajat tadi, Sendang Kepanditan tadi itu kan jemput. Oke. Tapi ini Sendang Kamulyan sudah kita tarik ke jalur karena supaya pendaki itu cepat dapat air, itu sudah kita tarikkan air ke jalur. Oke. Jadi itu ya teman-teman sekilas jalur pendakian via Babar. Nanti teman-teman yang penasaran jangan bingung, langsung saja nanti mencari Pak Jayadi di Desa Anggras Manis gitu ya. Babar ya. Ya, Babar. Jadi sudah terkenal ini Pak Jayadi karena sudah di YouTube banyak sekali. Terus ya nanti kapan-kapan saya pengen juga Pak ini meliput ke sana, tapi saya nggak naik Gunung Lawu. Ya sementara ini kan nanti kan kalau cuaca mendukung kan sekalian ke sini kan sampai ke Gong, Mas. Oh ya, Bisa sepeda bisa. bisa ya. Bisa. Bisa sepeda metik kesana. bisa ke sana. Bisa, nanti turunnya penting hati-hati. Oke. Itu lah. Tadi Mas saya lanjut jalur ya. Ya. Jalur itu via Babar itu selain jalurnya landai, view-nya bagus, itu juga jalur sinyal, jalur Edelweiss. Edelweiss bunga itu Pak? Iya, bunga yang dilindungi oleh negara itu jalurnya Ya, betul. jalur Edelweiss. Tuh, jalurnya paling bagus lah, paling Menantang dan belum pernah dieksplor terlalu banyak orang ya Pak ya? ya belum. Jadi masih misteri. Jadi, nah ini makanya teman-teman yang suka naik gunung, ayo dicoba dulu via Babar. Nanti kalau bingung, tanya-tanya ke Pak Jayadi di sini. Nanti dengan senang hati, sukarela mengantarkan, melayani dengan sepenuh hati. Oke Pak. Siap. Ini yang paling jauh tamu dari mana Pak? Ya, kemarin dari Papua ada. Dari Papua ada ya. Itu mahasiswa biasanya. Ya kebiasaan gitu. Oke. Biasanya ya luar kota itu. Iya, luar Jawa. Luar Jawa malah. Iya, Sumatera, Kalimantan ada. Oke, luar biasa. Iya. Sulawesi ada. Iya. Oke. Oke. Nah, teman-teman ini gerimis lagi hujan dan Pak Jayadi saya menjadi merepotkan di sini, Pak. Ya, terima Nah, kasih ini atas kedatangannya. oke ya, teman-teman saya disuguh dengan teh spesial rasa gunung. Mari kita coba. Pak Jayadi monggo. Iya, monggo. Seger banget ya. Kita menikmati teh di pegunungan. Ini ada adik kecil. Ini foto Pak. Iya, cucu. Cucu. Oke. Apalagi ya yang perlu saya konfirmasi untuk Pak. Naik rute di sini itu tadi ada berapa? 5 posko ya? 6. Oh, 6. Ke sampai pusatnya 6. Jarak tiap posko itu jauh atau gimana? Ya kemungkinan ada 1 kilo, ada 1 kilo lebih. Kan. Itu ada sudah dipasang. Dipetakan nggih? Dipetakan Sudah dibuat dinah. ya dinah atau sudah. Nggih, luar biasa. Ya, Terus demikian. jalurnya juga jelas, juga ya Enggak tidak menyesatkan. sempit, nggih. tidak sempit. Jelas fotonya. Ya. Oke, mungkin Pak Jayadi punya yang mau disampaikan pada teman-teman semuanya yang ini sedang menonton, bagaimana tips atau trik biar ketika melakukan pendakian itu selamat sampai turun kembali, apa yang harus dibawa, apa yang harus disiapkan. Itu aja Pak, monggo. Ya, tolong teman-teman pencinta alam, sekarang pendaki itu pendaki wisata, tapi di Via Babar ini ada jalur ritual atau jalur sang ritual. Oke. Karena apa? Di Via Babar banyak situs, jalurnya agak landai, tercepat di lereng Lawu,
ini tolong nanti kalau pecinta alam dan teman-teman pendaki, yang penting dijaga dengan kenyamanan, kerapian, dan dijaga kebersihan di lereng Lawu. Terutama kita ya dijaga kebersihan, jangan diadakan sampah. Kalau bawa sampah ya dibawa turun. Gitu aja kan, karena ini daerah Edelweiss, itu dinikmati aja. Yang penting karena Edelweiss tadi langka atau dilindungi oleh negara, yang penting itu jangan sampai rusak. Ya jangan sampai rusak. Gitu Mas. Terima kasih Pak Jayadi. Saya kira sudah cukup jelas apa yang disampaikan, dan terima kasih juga sudah memberi kesempatan saya ini Pak berkunjung di tempat ini, bisa ketemu dengan Pak Jayadi. Dan teman-teman, nanti kapan-kapan kita akan menuju ke situs Gong tadi Pak namanya? Ya, Gong Perdamaian. Gong Perdamaian. Nah, nanti semoga tidak hujan. Nanti teman-teman akan saya ajak ke sana menyaksikan Gong Perdamaian. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Kapan-kapan kita sambung kembali. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe YouTube Jambean dan sekitarnya. Terima kasih. Salam sehat. Salam cinta alam.